Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi ya di kelas mentoring YouTuber pemula. Dan sekarang kita masuk ke materi yang ke-14. Nah, di materi yang ke-14 ini kita akan belajar tentang formula membuat thumbnail yang menarik sehingga bisa menghasilkan nilai CTR yang tinggi. Nilai CTR itu maksudnya adalah nilai rasio klik ya. Misalnya berapa kali video itu ditayangkan di YouTube, terus berapa banyak orang yang mengklik video tersebut sehingga mereka menontonnya. Nah, rasio kliknya itu ya, berapa kali orang ngekliknya itu yang harus ditingkatkan atau kita buat sesuai dengan standarnya. Oke, jadi kita lanjut. Kenapa Anda harus bisa membuat thumbnail yang ber-CTR tinggi? Jadi tujuannya itu ya supaya kita bisa mendapatkan banyak penonton ya. Orang mau menonton video kita tersebut sehingga kalau orang sudah menonton video kita ya otomatis ya kita akan mendapatkan banyak subscriber. Atau jika orang sudah menonton video kita itu mereka sudah pertamanya tertarik ya melihat thumbnail kita itu, mereka penasaran, mereka kepo, mereka ingin tahu isi video kita itu apa, terus mereka menontonnya, dan setelah mereka menonton, ada mungkin beberapa di antara orang yang menonton itu merasakan manfaat dari video yang kita buat tersebut, maka otomatis mereka akan subscribe gitu ya. Mereka akan subscribe ke channel YouTube kita atau meningkatkan penghasilan AdSense. Nah, maksudnya gini, ya kalau penontonnya banyak yang datang, ya otomatis kalau channelnya sudah dimonetisasi akan meningkatkan penghasilan. Kalau channelnya belum dimonetisasi, ya memenuhi persyaratan monetisasi, mendapatkan 1000 subscriber dan mendapatkan 4000 jam tonton. Nah, kalau sudah mendapatkan kedua hal tersebut, baru channel kita bisa dimonetisasi. Oke, jadi 3 ini ya tujuan utamanya. Selanjutnya, berapa nilai minimal sebuah thumbnail ya, nilai CTR-nya, agar bisa dikategorikan thumbnail ber-CTR tinggi. Nah, menurut riset dan pengalaman aku, untuk memiliki nilai CTR tinggi itu kira-kira di 4-5 ya. Ini nilai minimalnya ya. Jadi gini, kalau video kita itu banyak ditemukan di pencarian atau sumber traffic terbesarnya itu di pencarian YouTube, maka nilai CTR-nya itu bisa jadi lebih tinggi. Kadang sampai di atas 10%. Nah, kalau video kita itu ditemukan di rekomendasi ataupun muncul di beranda YouTube orang, maka nilai minimalnya itu di angka 4-5 itu sudah cukup ya. Jadi makanya kalau aku selalu berpatokan 4-5% kalau untuk muncul di rekomendasi ataupun di beranda YouTube itu udah oke. Nah, tapi kalau kalian mau bereksperimen lagi, mau tidak puas dengan nilai CTR-nya 4-5%, ya solusinya kalian silahkan ubah nanti ubah desain thumbnail kalian itu. Nah, tapi kalau tidak ngefek ya udah balikin lagi ya pakai thumbnail yang sebelumnya. Oke, jadi seperti itu. Lanjut. Nah, ini ada beberapa formula ataupun kata-kata yang bisa kalian masukkan sehingga bisa membuat orang itu kepo ataupun tertarik ya untuk mengklik video kalian itu. Nah, kata-kata headline-nya ini seperti ini ya yang membuat orang penasaran. Bisa jadi, wow, saya benar-benar kaget gitu ya. Nah, gitu. Terus ternyata, nah ini kata-kata yang membuat orang penasaran ya. Ternyata hal sederhana ini bisa membuat Anda kaya. Mantap ya. Terus juga, inilah penghuni sungai. Sungai apa kek? Sungai Amazon, sungai apa ya? Ya pokoknya sungai apapun lah itu ya, di daerah kalian atau dimanapun. Nah, jadi ada unsur merasa ingin tahu para calon penonton video kalian itu. Selanjutnya, jangan pernah lakukan hal ini jika tidak Anda akan sial seumur hidup. Ini kan kata-kata yang membuat orang penasaran banget ya. Ada kata-kata jangan pernah lakukan hal ini. Jadi maksudnya itu apa sih? Nah, gitu. Terus, ini ada kata-kata bayangkan jika hal ini terjadi dengan Anda, apa yang Anda lakukan? Wah, ini kalian masukin gitu ya, kalian buat bagus gitu, kata-katanya mudah terbaca, itu nanti akan bagus. Terus juga kalian boleh memberikan tanda panah ya, menunjuk ke sesuatu, warnanya merah. Nah, terus juga ada lingkaran kalau kalian mau ngasih lingkaran. Nah, terus juga ini perlu jadi catatan, terkadang hanya cukup lingkaran dan tanda
tanda panah aja. Bahkan kadang cukup gambar aja, nggak perlu pakai kata-kata ya. Kita langsung ke contohnya aja. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Yang pertama, hanya pelihara 20 ekor induk, penghasilan bisa 8 juta per bulan. Wow. Nah, ini kan menarik nih. Terus juga coba deh lihat ininya yang dihasilkan. 1,3 juta view. Ini kan mantap ini ya. Terus yang ini juga apa nih? Tembakul. Nah, kalau kita lihat di sini kan menarik ini. Ada ikan, terus ada kakinya. Nah, ini apaan sih gitu ya? Terus coba lihat nih yang dihasilkannya. 500-an coy. 500 ribuan dalam waktu 3 hari aja. Nah, gitu ya. Sangat menarik sekali nih. Dia lebih menonjolkan gambarnya yang membuat orang penasaran. Ini kan jarang ya ikan-ikan seperti ini ya. Ada ininya, ada kakinya seperti ini. Kayak ada tangannya gitu ya. Nah, oke, lanjut ya. Nah, ini seperti channel ini ya. Salah satu murid aku juga nih, Arif Maestro Fishing. Semua ini terjadi di luar dugaan. Nah, ini ada apaan ini ya? Nih, ada sesuatu apa? Dikasih tanda panah lagi. Yang dihasilkannya 1,7 juta view. Nah, gitu ya. Ini contoh-contoh. Terus juga ini, ada kata-katanya. Ini dia, batu dari neraka yang dibawa burung ababil. Nah, cerita ini kan batu neraka dari yang dibawa burung ababil ini kan ceritanya kalau di umat muslim itu kan ada ya. Nah, ini ya. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi orang penasaran. Nah, dalam waktu 1 bulan menghasilkan 716.000 view. Wah, mantap ya. Nah, gitu. Oke, kita lanjut. Nah, seperti ini juga nih. Lihat nih. 38 juta view ya. Nah, tuh ada kucing digigit kayak gini, terus ada ular. Ini kan penasaran, tapi yang paling buat penasaran, buat lucunya itu ya ekspresi mereka ini ya. Jadi orang ya tertarik untuk menontonnya gitu. Terus juga nih lanjut nih, coba nih lihat 5 kucing terbesar di dunia. Nah, ini kan diedit ini kucing kayak gini nih. Kucing ada orang di sini digandeng sama kucingnya. Ini kan diedit gitu. Apakah salah? Ya nggak masalah, nggak salah gitu ya. Apakah ini termasuk clickbait? Ya clickbait yang pas maksudnya itu ya. Yang pasnya gimana? Ya karena judulnya sesuai nih. 5 kucing terbesar di dunia. Ya biar lebih menarik, makanya dibuat gambar kucing yang besar. Nah gitu. Padahal ini kan di Photoshop. Ya pokoknya pandai-pandai orang itu mengedit lah ya. Makanya kalian juga harus belajar ya. Kalau belum bisa mengedit foto yang bagus, ya kalian harus belajar. Kalau yang paling mudah, kalau yang paling enak itu ya untuk mengeditnya supaya lebih profesional, memang harus menguasai namanya Photoshop gitu ya di komputer. Kalau di HP ya agak sedikit ribet ya. Kalau aku sih lebih suka ngedit di Photoshop karena memang aku punya skill di situ. Tapi kalau kalian bisa ngeditnya di HP ya monggo silakan, nggak ada masalah. Oke? Nah, ini kan sangat menarik ya, tumbal-tumbal seperti ini. Nah, ini kan nggak ada kata-katanya nih. Langsung gambar aja seperti ini. Tapi ini sudah menarik gitu. Oke? Lanjut lagi. Nah, ini juga nih. 2 minggu dapat 5 juta view. Nah, ini kan menarik, nggak ada kata-katanya. Dia dari sini aja kita udah lihat ya betapa menariknya thumbnail ini. Ada sebuah apa nih baut atau mur gitu, terus jadi sebuah apa nih pisau kecil. Nah, ini bagaimana ceritanya dari barang yang rongsokan kayak gini, yang udah karatan menjadi seperti ini. Jadi kan orang penasaran, mau pengen lihatnya gimana prosesnya sih. Nah, gitu. Dan tanpa kata-kata lagi nih, cuman digambar aja. Tapi memang gambarnya itu ya dapat kita lihat ini memang bagus, berkualitas, burik, memang dipikirkan ya konsepnya itu seperti apa dan bagaimana. Bukan sembarangan aja gitu. Terus yang ini juga nih mobil. Ini kan mobil nggak ada kata-katanya sama sekali, cuman foto doang. Tapi fotonya ini bukan foto yang sembarangan. Maksudnya dipikirin konsepnya itu bagaimana ya. Nah, dari sini kan kita bisa lihat apa yang menarik. Yang menariknya gini. Ini mobil, ya tahu ini kan mobil mewah gitu ya. Mobil yang biasanya di jalan aspal. Tiba-tiba kok masuk ke lumpur yang seperti ini. Lihat nih udah penuh lumpur kayak gini. Terus ada tanjakan lagi. Waduh, ini ya otomatis orang penasaran ya gitu ya.
ya otomatis orang penasaran. Eh, Gimana sih jadinya kalau mobil apa nih, mobil Innova kayak gini masuk ataupun di jalan yang seperti ini gitu. Apakah bisa atau enggak? Jadi orang kepo, jadi orang penasaran gitu ya. Nggak perlu juga pakai kata-kata ataupun tulisan, cukup gambarnya aja sudah mewakili. Nah, gitu. Oke? Ya pokoknya kalau untuk bagian tumel ini rumus bakunya itu nggak ada memang. Memang kita harus memikirkan konsepnya itu yang menarik. Kita harus memposisikan diri kita itu sebagai penonton. Jangan kita egois. Waduh ini udah bagus nih, nggak bisa seperti itu. Jadi kita pikirin, kira-kira ini menarik nggak nanti kalau dilihat sama orang ataupun bisa membuat orang mengkliknya atau enggak. Nah, itu harus benar-benar dipikirin ya. Jangan asal-asalan. Kebanyakan dari YouTuber pemula itu kan asal-asal aja tuh membuat tumel. Makanya ya orang nggak tertarik untuk melihat videonya karena melihat tumelnya aja udah males. Terus juga kualitasnya burik. Ya maksudnya itu nggak berkualitas. Salah satu lagi ya, untuk supaya nilai CTR tumel kalian itu tinggi, ya harus membuat tumelnya berkualitas HD gitu. Kalau aku biasanya itu file size tumel aku aja itu di atas 1 MB ya. Nah, selalu di atas 1 MB, berarti memang sudah berkualitas tinggi gitu ya. Jadi filenya lebih besar. Kalau teman-teman kan biasanya aku lihat kadang cuma 100 MB, itu kan kecil banget coy. Dari segi warnanya, mulai dari gambarnya itu pada burik semua, kan kacau. Tapi kalau walaupun 100 MB, cuman memang dia bisa menentukan kata-katanya yang pas, warnanya yang pas, dan pengambilan gambarnya oke. Nah, itu kemungkinan menarik juga gitu ya. Soalnya aku pernah juga gitu ya. Walaupun tumelnya nggak aku buat khusus, tapi ada tumel yang disarankan oleh YouTube secara otomatis. Dari ketiga itu aku pilih mana yang paling menarik. Nanti kita akan lihat ya. Atau mungkin kalian sudah pernah menontonnya. Pernah juga tuh aku bahas di channel Dunia Bang Ju. Oke, tapi nanti kita akan coba bahas sedikit. Nah, gini ya. Terus kita coba lanjut lagi. Ya nanti kita akan coba praktek ya. Jadi tinggal kalian ini aja ya. Kalian pahami aja ya trik-trik seperti ini ya. Mana gambar yang bisa membuat penasaran. Terus juga kata-katanya tadi. Nah, kata-kata yang ini perlu kalian catat juga. Atau nanti kalian bisa mendapatkan sumber referensi lain ya dari mungkin video-video yang lain. Kalian tonton aja tuh video yang lain yang satu topik dengan channel kalian itu tentang apa. Nah, coba deh kalian lihat, perhatikan apa sih yang menarik. Nah, coba kalian terapkan juga ke email kalian. Nah, seperti itu ya. Harus mencoba, harus mengeksplor kalian itu ya. Harus melihat channel-channel lain juga yang sejenis dengan channel YouTube kalian. Nah, itu. Nah, oke. Jadi di sini aku akan menunjukkan ke kalian ya, yang mana tumel aku itu tidak aku buat khusus ataupun tumelnya tidak aku buat, tapi berdasarkan apa yang disarankan oleh sistemnya YouTube. Kita langsung aja masuk ke videonya ya. Videonya itu yang kita masuk ke konten dulu dan kita scroll ke bawah yang yang ini nih, yang kandang ayam nih. Kita lihat di data analitiknya ya. Ini video yang paling banyak ditonton orang di channel YouTube Vlog Bang Ju ini ya. Nah, ini lihat sudah menghasilkan 16.000 penayangan dan mendapatkan 115 subscriber. Oke, dan kita masuk ke bagian jangkauan. Nah, di sini nih, coba kalian lihat. Ini 8,8. Anggaplah 8 lah, 8% ya rasio klik tayang dari tayang. Nah, ini maksudnya nilai CTR tuh yang ini ya. Kalian buka masing-masing video, terus kalian masuk ke bagian jangkauan dan kalian lihat rasio kliknya berapa. Kalau di sini rasio kliknya 4 sampai 5 ya masih oke ya. Tapi kalau kalian bisa tingkatin jadi 8, jadi 9, jadi 10, itu lebih bagus lagi gitu. Tapi kalau udah 5 di sini oke lah, itu bisa dibilang udah aman ya. Tapi kalau kalian mau mencoba lagi mengganti tumelnya, ya silahkan setelah kira-kira 1 bulan ya. Setelah 1 bulan kalian coba ganti, nanti hasilnya bagaimana. Kalau malah anjlok turun dari 5 ke 3 atau ke 2, ganti lagi tumelnya. Pokoknya gitu ya. Terus coba kita lihat ke detail dulu. Nah, di bagian detail ini kan coba kalian lihat. Ini kan tumel yang disarankan oleh sistemnya YouTube. Begitu aku upload, nih disarankan yang ini atau yang ini atau yang ini. Nah, jadi karena temanya itu ataupun judulnya tentang kandang ayam
Patelur di Payakumbuh. Jadi ya udah aku masukin yang ada gambar-gambar ayamnya ini aku pilih gitu. Nah, ini kan nggak ada aku masukin sama sekali thumbnailnya. Tapi karena aku lihat ini sudah mewakili, ya udah nggak aku masukin ini juga teks gitu. Karena memang sudah pas banget ini. Jadi ada kalanya juga kalau kalian itu pas ngupload video tapi thumbnailnya itu sudah pas ya, disarankan oleh sistem YouTube, ya udah bisa pakai yang itu aja. Tapi kalau kalian sudah menyiapkan thumbnailnya, thumbnail khusus, ya udah pakai. Jadi gini teman-teman, thumbnail itu adalah ini ya, istilahnya tuh bagian dari marketing ya, brosur lah gitu, brosur ataupun papan iklan ya. Coba deh kita lihat, kita masuk ke YouTube. Di sini kan ada banyak ini thumbnail ya. Nah, inilah iklan mereka nih, sengaja dibuat gitu ya, dibuat khusus, disetting khusus, didesain khusus. Agar apa? Agar menarik nanti. Jadi membuat orang penasaran, waduh ini apa nih gitu kan, langsung ditonton. Nah, jadi gitu. Ibaratnya tuh brosur lah. Thumbnail itu adalah brosur ya. Kalau brosurnya menarik, membuat orang penasaran, orang akan membacanya sampai habis. Nah, ibaratnya gitu juga. Kalau di sini thumbnail itu ya brosur, kalau orang suka nanti waduh apa sih isi videonya, maka akan diklik dan ditonton videonya. Nah, gitu. Jadi di sini thumbnail itu adalah yang berperan paling penting ya, ujung tombaknya gitu. Makanya kalian jangan menganggap remeh sebuah thumbnail. Perlu kalian perhatiin thumbnail kalian itu. Setelah kalian upload, setelah 1 minggu ataupun 1 bulan, kalian lihat ya. Nanti kalian pantau di bagian CTR video tersebut. Nah, caranya tuh ya gampang ya. Tinggal kalian masuk ke konten, kalian lihat misalnya video yang baru diupload, anggaplah videonya yang ini ya, video baru diupload. Nah, kalian masuk ke bagian jangkauan. Nah, kalian lihat. Nah, ini lihat nih, 7,9 nih. Nah, berarti bagus nih, gitu. Jadi ya udah aku pertahankan aja pakai yang ini. Tapi kalau di bawah 3 gitu ya, atau 2, nah ini itu wajib diganti. Gitu, oke? Jadi semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Oke, jadi jika ada yang ingin ditanyakan seputar thumbnail ini, silahkan kalian tanyakan atau diskusikan nanti di grup. Oke, kita sama-sama akan sharing di situ. Sampai jumpa di materi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.